Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Podcast Imigrasi Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Sebagaimana kita ketahui, sudah disosialisasikan juga melalui media sosial Kantor Imigrasi Polewali Mandar, bahwa kemarin, Kamis tanggal 22 Oktober, Kantor Imigrasi Polewali Mandar mengikuti kegiatan des evaluasi dari Kemenpan RB, di mana des evaluasi ini merupakan salah satu tahapan, Pak ya. Mungkin Ya, bisa dibilang salah satu tahapan terakhir dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Nah, untuk membahas seputar pembangunan zona integritas menuju WBK dan terutama masalah disevaluasi yang dilakukan kemarin, telah hadir bersama kita Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Bapak Habibur Rahman. Selamat siang, Bapak. siang. Baik, selamat siang. Dan juga telah hadir bersama kita Bapak Ifdal Trisdianto, selaku KUR Kepegawaian dan juga sebagai Ketua Bidang Manajemen Perubahan Bapak ya, Betul sekali. di tim Pokja Pembangunan WBK, Kantor Migrasi Polewali Mandar. Baik, jadi mungkin sahabat Mido harus tahu dulu nih Pak, harus tahu dulu sebenarnya Kantor Migrasi Polewali Mandar ini sudah sampai mana sih Pak proses pembangunan WBK-nya. Nanti mungkin baru lagi bisa kita sambung dengan sides evaluasi tadi itu sebenarnya sudah di tahapan mana kantor imigrasi menuju predikat itu, Pak? Silakan Bapak izin. Terima kasih, Mas Sis. Jadi memang benar kantor imigrasi Polewali Mandar merupakan salah satu satker yang diusulkan untuk mengikuti konstelasi pembangunan zona integritas menuju WBK. Jadi kalau ditanya sejauh mana kantor imigrasi Polewali Mandar mengikuti konstelasi ini, dapat saya jelaskan memang kita sudah melalui tahap-tahap pencanangan itu dari bulan Februari. Jadi pencanangan itu dimulai sebagai bentuk memastikan benar komitmen di internal Kanwil Polman. Jadi pencanangan internal ini sebagai wujud membuktikan kepada stakeholder bahwa seluruh internal Kanwil Polman mendukung pelaksanaan pembangunan zona integritas. Selain pencanangan internal, kita juga sudah melewati tahap pencanangan yang mengundang eksternal, stakeholder yang menjadi mitra kerja kita supaya mereka mengetahui bahwa Kanwil Polman ini sudah dan akan melaksanakan pembangunan zona integritas. Jadi pencanangan eksternal ini dihadiri oleh Wakil Bupati Polewali Mandar pada waktu itu, juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Kapolres, terus Ketua Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan stakeholder lainnya gitu. Nah, ini menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah mulai melakukan pembangunan zona integritas dan meminta dukungan penuh dari stakeholder kita itu. Nah, kalau dikatakan tahapannya, kita ketahui bahwa dalam pembangunan zona integritas itu ada 6 area perubahan. 6 area perubahan itu dimulai dari manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, terus yang terakhir itu terkait dengan inovasi-inovasi. Nah, kita sudah mengimplementasikan semua 6 area perubahan itu sebagai wujud kita melaksanakan pembangunan zona integritas. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya sudah dilakukan penilaian juga oleh tim penilai nasional TPN, dalam hal ini Kemenpan RB, dengan melakukan survei responden, terus juga melihat dokumen yang ada pada kita, dan terakhir kemarin pada tanggal 22 mereka melakukan des evaluasi. Des evaluasi ini untuk melihat sejauh mana pembangunan zona integritas pada satker yang telah diusulkan. Nah, pada saat des evaluasi ini, tim TPN akan memperhatikan apa-apa saja yang telah dilakukan atau prosesnya dalam 6 area perubahan tersebut. Nah, tahapan kita sudah pada tahap des evaluasi. Jadi kita sudah melakukan pembangunan terhadap 6 area perubahan tersebut, dilakukan evaluasi oleh TPN, kemudian nanti tahapan selanjutnya akan TPN juga akan melakukan survei langsung melihat, jadi meng-cross check apa yang telah dilakukan kita lakukan, terus terkait dengan evaluasi oleh mereka dan dicek langsung nanti oleh TPN. Nah, terkait tahapan survei responden, kita juga sudah dilakukan survei responden oleh TPN. Pada waktu itu kita dipersyaratkan mengirimkan 100 responden yang akan dipilih secara acak untuk mengetahui sejauh mana apa yang kita lakukan atau pembangunan 6 area perubahan itu kita laksanakan
dan sejauh mana dampaknya kepada masyarakat terkait dengan kepuasan pelayanan yang telah kita berikan. Jadi tahapan kita alhamdulillah Kanim Polman sudah bisa melaju kepada tahap desevaluasi, nanti juga akan diikuti dengan survei on the spot oleh TPN terkait dengan satker yang diusulkan. Selanjutnya nanti ada panel oleh TPN untuk menyatakan bahwa suatu satker itu layak atau tidak mendapatkan sertifikasi WBK oleh Kemenpan RB. Mungkin itu tahapannya Pak Sis. Jadi mendapat sertifikasi atau predikat wilayah bebas dari korupsi Pak ya itu panjang ternyata tahapannya Pak ya. Banyak hal-hal yang harus dipenuhi, bukan begitu Pak? Dari pembangunan 6 area dulu, lalu ada penilaian pertama, penilaian kedua, lalu responden Pak ya, survei begitu Pak ya. Ya, jadi perlu diketahui juga terkait dengan WBK ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Dalam WBK ini memerlukan proses-proses yang memang harus diikuti. Proses-proses itu merupakan prasyarat yang memang harus kita bangun untuk menuju zona integritas ini. Dari 6 area perubahan itu sebenarnya muaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi yang memang penuh harus dilakukan oleh Satker. Jadi kalau dikatakan ini adalah perjuangan Satker Imigrasi Polman memang benar. Karena dalam kegiatan ini memerlukan komitmen, kerja keras, kerja bersama, serta kemauan dari masing-masing personal yang ada di Kanim Polewali Mandar. Baik. Sekarang kalau saya mau tanya ke Pak Ifdal sebagai Ketua Manajemen Perubahan. Iya. Ini sahabat Mido di rumah atau masyarakat umum di rumah mungkin mau tahu nih Pak. Sebenarnya kalau apa sih yang diubah ini Pak dari Kanim Polewali sebelum WBK dan sekarang yang sudah mau WBK, apa tuh Pak yang mungkin bisa dirasakan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Pak? Baik, terima kasih Pak Asis. Mungkin saya bisa jelaskan kalau sebenarnya intinya di manajemen perubahan itu perubahan pola pikir dan budaya kerja itu kunci utama yang harus kita rubah, yang eh, kita bisa rasakan dari sejak Januari sampai sekarang. Budaya kerja kita ini yang dulunya belum maksimal atau belum terlalu baik, dengan adanya pencanangan dan pembangunan zona integritas, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berkomitmen penuh untuk meningkatkan budaya kerja kita. Intinya budaya anti korupsi itu kuncinya di. Berarti dengan mengikuti WBK sendiri, Iya, otomatis budaya kerja di sini dan budaya pelayanan mungkin harus ditingkatkan gitu ya. yang dulunya mungkin sudah baik, dengan adanya komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas, ya harus lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Kalau dari tadi kan saya tanya dari seluruh kantor imigrasi ini Pak. Tadi kan Bapak jelaskan manajemen perubahan. Kalau dari seluruhnya Pak yang bisa dirasakan mungkin Pak oleh masyarakat. Kalau untuk ke masyarakat, ya otomatis di peningkatan pelayanan publik kita di bagian pelayanan itu yang pasti dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan untuk membuktikan, ya silakan datang ke kantor imigrasi. Oh, mungkin termasuk salah satunya Iya. inovasi-inovasi itu Pak yang tadi disebutkan. Dengan adanya inovasi-inovasi kita yang kalau bisa saya sebutkan, masalah aplikasi Simandar yang telah pernah dibahas di podcast sebelumnya. Selanjutnya penyerahan paspor 3 menit, terus layanan reach out untuk orang kaum rentan atau yang orang sakit segala macam, dan inovasi-inovasi yang lain termasuk pemenuhan sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan fasilitas-fasilitas yang lain yang sebelumnya belum kita adakan. Setelah dengan adanya pembangunan zona integritas di tahun ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi semua fasilitas untuk memudahkan masyarakat. Baik, seperti itu Pak ya. Jadi inovasinya juga semuanya untuk meningkatkan pelayanan Pak. Seperti tadi saya sebut, disebut sama Pak Ifdal, 3 menit pengambilan paspor ya Pak? Siap, ya 3 menit. Sebenarnya 3 menit itu adalah sasaran jangka pendek. Jadi, kita ini kan perlu diingat pembangunan zona integritas ini kan dari WBK nanti juga kita akan meningkat ke wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi kalau sasaran jangka pendek kita yang 3 menit itu sebenarnya nanti kita akan menuju sasaran jangka menengah dan jangka panjang. Jangka panjang itu kita berkeinginan nanti ada drive-thru untuk pengambilan paspor. Jadi kita menginginkan pelayanan kita itu cepat dan terukur.
untuk memuaskan masyarakat dalam menerima layanan kita. 3 menit itu tentunya dengan indikator-indikator yang kita telah tetapkan. Artinya kita dibarengin juga dengan pembuatan SOP terkait dengan pengambilan 3 menit. Nah, bagi yang lewat 3 menit tentunya sebagai bentuk komitmen kita mungkin ada istilahnya reward atau kompensasi terkait dengan kalau lewat dari 3 menit. Itu salah satu inovasi unggulan kita. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara inovasi, memang benar pembangunan zona integritas ini menuntut suatu gebrakan-gebrakan yang membuat pelayanan itu cepat, tepat, dan terukur dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau kita berbicara inovasi, sebenarnya sekarang pun kita lagi melaksanakan inovasi nih, podcast ini. Podcast ini kan sebagai bentuk inovasi kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan salah satunya pembangunan zona integritas. Kita berbicara di sini sebenarnya menyapa masyarakat dan menginformasikan segala sesuatu yang ada di Kanin Polman. Selain juga media center kita juga nanti sebagai tempat sarana konsultasi daring gitu. Konsultasi melalui online sehingga masyarakat sebenarnya nggak usah datang, cukup nanti kalau menanyakan sesuatu bisa melalui media kami, nanti akan disampaikan oleh teman-teman Tikim dari Kanim Polman terkait dengan kanal-kanal apa saja yang bisa dihubungi untuk melakukan konsultasi atau menanyakan sesuatu yang tentunya ini juga dibarengi juga dengan SOP terkait dengan tindak lanjut dari penyelesaian atau pengaduan dan sebagainya. Kalau di Kanim Polman ini 1 kali 24 jam seluruh pengaduan dan sebagainya akan segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat tentunya pasti akan terbantu sekali. Tidak bolak-balik ke kantor imigrasi hanya sekedar menanyakan persyaratan, menanyakan proses dan sebagainya. Dan perlu ditambahkan juga salah satu inovasi dari Kanim Polman adalah penyediaan internet gratis kepada masyarakat. Jadi masyarakat misalnya memerlukan informasi-informasi bisa mengakses ataupun internet gratis ini juga akan memudahkan masyarakat misalnya lupa membawa persyaratan. Kalau dia punya backup file bisa dikirimkan dan bisa di copy di sini sehingga juga tidak bolak-balik. Jadi cukup banyak sebenarnya dalam inovasi melalui media center ini termasuk juga misalnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan stakeholder yang memerlukan data-data dari kantor imigrasi karena media center ini juga menginformasikan data-data paspor, data orang asing, dan data-data lain yang mungkin sangat diperlukan oleh stakeholder tadi. Itu hanya dalam cakupan media center. Ada juga yang seperti disampaikan oleh Pak Ibdal sebagai Ketua Manajemen Perubahan tadi, ada juga di luar itu, seperti misalnya adanya ruangan ramah HAM yang memang kami peruntukkan bagi lansia, ibu hamil, terus anak-anak sehingga mereka merasa nyaman. Dan ada juga misalnya fasilitas-fasilitas pendukung seperti tempat bermain, tempat menyusui, dan toilet untuk lansia serta jalur-jalur untuk difabel. Nah, itu semua sebenarnya bermuara adalah bentuk transparansi kami untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Nantinya ujungnya itu mengarah kepada akuntabilitas yang harus kami laporkan, kami sampaikan kepada atasan dan kepada masyarakat bahwa memang Kanim Polman sudah berubah. Dan kalau misalnya itu semua merupakan suatu upaya kami untuk meningkatkan pelayanan, tentunya muaranya nanti akan menjadi apresiasi dari TPN Kemenpan RB ini, tim penilai nasional Kemenpan RB. Mungkin itu Pak Sis. Ya, jadi kalau saya cermati berarti pembangunan di WBK menuju WBK ini sendiri tuh sangat lengkap Pak ya. Sangat lengkap. Dari pemohon belum mau datang sudah difikirkan Pak. Ya. Ini kalau pemohon masih bingung persyaratannya apa, difikirkan melalui media center, bisa melalui media sosial tadi Pak ya. Ya. Sudah datang pun sudah siap semua begitu Pak ya. Di depan ada customer service begitu Pak ya. Lalu tadi Bapak sebut ada ruang tunggu, ramah HAM juga.
lalu yang membawa balita ada ruang bermain anak Pak ya, untuk anak, terus ruang menyusui juga. Sudah selesai dari pelayanan mau ambil paspor juga disediakan juga Pak ya, inovasi 3 menit Pak ya. 3 menit. Lalu itu dari urusan kantor, urusan manajemennya juga tadi Bapak bilang untuk pelaporannya dibantu dengan bidang akuntabilitas Pak ya. Jadi komplit Pak ya, full paket gitu Pak. Baik, terus kalau kembali lagi nih Pak, kita tadi soal des evaluasinya Pak. Seberapa optimis Bapak sama hasil des evaluasi kemarin? Atau mungkin Bapak bisa cerita juga, atau mungkin Bapak gimana sih kemarin kesannya nih Pak menghadapi ibaratnya kayak di sidang gitu Pak. Apa yang dilakukan dari Februari sampai bulan Oktober ini disidang dalam waktu 60 menit Pak ya kalau 60 nggak salah. menit, ya. Semua berapa bulan tuh hanya disidang dalam 60 menit. Bagaimana Pak mungkin? Atau siapa dulu yang mau menyampaikan? Mungkin kalau saya bisa berbagi pengalaman, ini kan terus terang pengalaman pertama bagi kami di Imigrasi Polewali. Merasakan bagaimana yang namanya desk evaluation. Selama ini kan kita belum, baru tahun ini kita mengikuti konstelasi ZIWBK ini, dan lumayan menegangkan. Cuman optimisnya kami di tim Pokja dan seluruh kepala kantor dan teman-teman semua yang lain, karena apa yang kami lakukan itu yang kami utarakan di paparan, itu kondisi yang ada, sehingga beban itu seakan-akan tidak terlalu terasa, karena kan apa yang kami lakukan itu yang kami jelaskan. Makanya tidak dikarang-karang, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi. Makanya dengan hasil desk evaluation kemarin ya kami cukup optimis sih. Mudah-mudahan, mengingat juga dari tim TPN kemarin mengatakan bahwa paparannya cukup komprehensif, dengan penjelasan yang diutarakan oleh kepala kantor juga sangat jelas, dan teman-teman yang lain yang ikut membantu menjelaskan itu juga sangat memuaskan. Jadi ya kami sih optimis untuk mendapatkan EDK ini. Baik. Amin. Amin. Kalau mungkin saya tambahkan, sebenarnya tujuan akhirnya itu kita bukan mencari sertifikasinya, tapi memang tujuan akhirnya bagaimana kita memang meningkatkan kualitas pelayanan, karena memang itu adalah tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Jadi kalau kita kembalikan lagi seberapa optimis kita optimis, sangat optimis malahan. Artinya optimis ini adalah keinginan kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan tujuannya akhirnya itu untuk mendapatkan sertifikasi. Karena memang tuntutan masyarakat itu nanti akan semakin besar. Bagaimana profesional ASN, terutama para pejabat dan karyawan Kanwil Polman itu memberikan pelayanan terbaik. Tuntutan ini sebenarnya adalah tuntutan yang lumah di zaman milenial ini, di mana informasi keterbukaan juga sangat-sangat luas. Jadi bagaimanapun juga tetap saya garis bawahi bahwa ini bukan tujuan terkait dengan sertifikasi WBK-nya. Tapi utamanya bukan itu Pak ya. Bukan itu sertifikasinya. sebenarnya. Jadi kita hanya ingin bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik sehingga masyarakat itu terpuaskan. Terpuaskan tentunya. Kalau kita dapat sertifikasi lagi berarti kita memang secara struktur memang dianggap layak dan memenuhi syarat-syarat itu. Itu suatu kebanggaan bagi para seluruh karyawan Kanwil Polman. Tapi itu tadi kembali lagi, apa yang kita sampaikan kepada tim Des Evaluasi Kemenpan RB memang benar yang disampaikan oleh Ketua Pokja Manajemen Perubahan adalah yang kita benar-benar kita lakukan dalam 6 area perubahan itu. Dan memang sudah dilaksanakan dan bisa dibuktikan. Makanya ketika penilaian TPN terkait dengan survei responden, nah ini sebenarnya yang krusial itu survei responden, karena responden kita ini adalah responden yang dipilih secara acak. Dia memberikan jawaban terkait dengan kepuasan pelayanan kantor imigrasi Palimandar itu adalah benar-benar dari hati nurani mereka. Tidak bisa diintervensi dan tidak bisa dibuat-buat. Jadi ketika tim TPN melaksanakan survei responden terhadap 100 orang responden yang penerima layanan keimigrasian, langsung itu Pak ya, survei langsung dari Kemenpan mereka ke acak nama-namanya dan mereka langsung hubungi. Jadi memang kalau melihat dari itu sebenarnya kita sudah memang dinyatakan bahwa pelayanan kita sudah ada peningkatan yang luar biasa. Sehingga kita masuk ke dalam des evaluasi.
itu pun saja sebenarnya merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak positif kepada masyarakat. Buktinya apa? Buktinya kita melaju ke des evaluasi. Kalau misalnya pelayanan kita jelek, tentu jawaban mereka akan membuat kita tidak akan melaju ke des evaluasi. Nah, selanjutnya kalau dikatakan optimis, sebenarnya di krusial itu adalah ketika survei responden dan des evaluasi. Nah, selanjutnya mungkin nanti akan tim dari TPN itu mensurvei on the spot apakah tinggal menambah mencari atau mencocokkan hal-hal yang mereka pikir perlu dicocokkan. Jadi mudah-mudahan kantor imigrasi kelas 2 non TP Polewali Mandar akan mendapatkan sertifikasi WBK dan mudah-mudahan ini suatu kebanggaan, bukan kebanggaan kepada kantor imigrasi saja, kebanggaan bagi Kabupaten Polman bahwa ada salah satu satker yang mendapatkan WBK, dan ini juga menjadi cambuk juga kepada teman-teman Kanim Polman karena ke depan mereka juga harus akan melaksanakan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani, dan itu mungkin prasyarat dan indikatornya cukup susah juga untuk dicapai. Jadi mudah-mudahan dengan semangat bersama akan tercapai. Gitu. Jadi Mas Wis. Amin nih Pak. Saya juga jadi teringat sama perkataan Bapak Wakil Bupati dulu Pak Februari waktu datang di Pencanangan itu Pak, bahwa pemerintah mendukung dan masyarakat juga harusnya mendukung Pak ya proses WBK di Kanim Polewali, karena kalau di sini meningkat pelayanannya kan yang diuntungkan ya masyarakat itu sendiri juga Pak ya, bukan di internalnya malah begitu. Baik. Terus kalau misalnya untuk closing statement Bapak, untuk masyarakat di rumah, untuk sahabat Mido, ada nggak Pak yang ingin disampaikan terkait pembangunan WBK di Kanim Polewali Bapak? Ya, kalau saya secara pribadi tetap berharap masyarakat itu mengontrol pelayanan keimigrasian di Kanim Polewali Mandar. Karena kontrol itulah yang akan membuat Kanim Polman on the track untuk melaksanakan pembangunan zona integritas ini. Dan bagi kami, ketika ada kontrol dari masyarakat, kami akan merasa tidak bisa berbuat lagi yang di luar keinginan masyarakat. Jadi benar-benar melaksanakan peningkatan kualitas layanan. Bukan hanya kualitas layanan, bagaimana juga kami meningkatkan sumber daya manusianya. Bukan hanya sumber daya manusianya, kami juga harus meningkatkan sarana prasarananya, sehingga benar-benar kualitas layanan, kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana prasarana itu akan memenuhi segala tuntutan masyarakat. Nah, itu saja. Jadi tolong benar-benar kami tetap diawasi, diberikan masukan yang positif tentunya, bukan masukan-masukan yang destruktif atau merusak dan sebagainya, masukan yang membuat kami berusaha ke depan akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Kanim Polman ini ketika mendapatkan sertifikasi WBK menularkan aura positif ini kepada satker-satker yang lain, baik itu satker OPD Pemkab Polman maupun satker dari internal pemerintah pusat, sehingga aura positif ini merambah ke semua Kabupaten Polman dan membuat Polman ini ke depan makin maju, makin berkembang dan makin kompetitif dalam pelayanan. Dan kita juga sebenarnya bangga Kabupaten Polman ini dalam kualitas pelayanan sudah mendapatkan penghargaan. Bapak Bupati kita sudah mendapatkan penghargaan. Nah, untuk itu kami kantor imigrasi Polman salah satu caranya berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, karena Kabupaten Polman juga sudah mendapatkan prestasi terkait dengan pelayanan publiknya. Dan jadi mudah-mudahan, dan satu lagi mungkin tetap kami mengharapkan dukungan dari stakeholder, dari instansi-instansi terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Mudah-mudahan ke depan kami berharap Kanim Polman ini akan memberikan yang paling baik kepada masyarakat dan bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Polman. Mungkin itu, Pak Sis. Kalau dari Pak Ibnu? Kalau saya sih sekedar menambahkan bahwa pelayanan imigrasi itu yang bisa nilai adalah orang dari luar atau dari masyarakat itu sendiri. Jadi di kantor imigrasi, kanal-kanal pengaduan itu kami buka seluas-luasnya Pak. Ada
Facebook ya, Facebook, Instagram, Twitter, website. Jadi masyarakat tidak usah sungkan-sungkan untuk mengkritik kami, yang penting sifatnya yang membangun, yang demi kelancaran dan peningkatan pelayanan publik di kantor imigrasi. Mungkin cuma itu Seperti saja, itu. Pak. Iya. Baik. Jadi begitu sahabat Mido. Memang Kanim Polewali ini menuju perubahan Pak ya, untuk menuju yang lebih baik, untuk memberikan servis yang prima, excellent service kepada masyarakat. Namun Kanim Polewali juga membutuhkan input Pak ya, input dari Iya. masyarakat, input dari sahabat Mido melalui tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Bahkan malah kita punya kantor imigrasi punya jargon Pak ya, di PIN WBK yang Iya. selalu dipakai oleh semua pegawai setiap harinya adalah tegur kami bila tidak ramah. Ah, Betul ya kalimatnya? betul. Betul, Betul. tegur kami tidak ramah. Jadi sudah kewajiban kami ramah dan sudah kewajiban atau sudah hak bagi masyarakat untuk menerima pelayanan dengan ramah, dengan baik. Baik, mungkin cukup sampai sini pertemuan kita kali ini, podcast hari ini. Terima kasih pada sahabat Mido yang telah memberikan atensinya. Semoga podcast hari ini, video kali ini dapat memberikan wawasan kepada sahabat Mido tentang proses pembangunan zona integritas menuju WBK di kantor imigrasi Pulau Bandar. Baik, kalau begitu kami pamit. Sampai ketemu di podcast yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.